Selamat datang di Gila Sport. Di sini kamu akan menemukan semua hal seru tentang Formula 1, MotoGP, dan sepak bola dunia. Dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di sejarah panjang MotoGP. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Semoga berjaya di alam semesta. Dunia balap motor telah lama menjadi medan bagi para petarung sejati. Suara raungan mesin, aroma aspal yang terbakar, dan kecepatan yang menggila bukan hanya memompa adrenalin, tapi menciptakan kisah-kisah penuh gairah, tragedi, kemenangan, dan pengorbanan. MotoGP sebagai kasta tertinggi dalam olahraga ini bukan sekadar kompetisi kecepatan. Ia adalah sejarah yang hidup, berkembang dari lintasan-lintasan kecil Eropa hingga menjadi tontonan global. Mari kita mulai dari awal. Akar MotoGP bisa ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, saat balap motor mulai populer di Eropa. Namun, tonggak resminya berdiri pada tahun 1949, saat Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) meluncurkan kejuaraan dunia Grand Prix pertama. Saat itu, ada beberapa kelas yang dipertandingkan, 500cc sebagai kelas utama, serta 350cc, 250cc, 125cc, dan 50cc. Nama-nama seperti Leslie Graham dan Freddie Frith menjadi pionir, menorehkan tinta emas di awal era balap motor dunia. Era 1950-an hingga 1960-an dikuasai oleh pabrikan asal Eropa, seperti Gilera, MV Agusta, dan Norton. Balapan saat itu sangat berbeda dari yang kita saksikan hari ini. Motor masih menggunakan teknologi sederhana, lintasan belum seaman sekarang, dan keselamatan pembalap belum menjadi prioritas utama. Tapi justru di sanalah letak romantisme balap motor masa lalu. Keberanian dan nyali menjadi faktor utama. Masuk ke tahun 1970-an, lanskap mulai berubah. Jepang mulai menancapkan kukunya lewat pabrikan seperti Yamaha, Honda, dan Suzuki. Era ini ditandai dengan kehadiran para legenda seperti Giacomo Agostini, salah satu pembalap tersukses sepanjang masa, dan Kenny Roberts, pembalap Amerika pertama yang merevolusi teknik balap dengan gaya hanging off yang kemudian menjadi standar. Roberts juga memperkenalkan pendekatan profesional dalam latihan fisik dan teknis, menjadikan pembalap bukan hanya jago di atas motor, tapi juga atlet sejati. Pada masa itu pula, sirkuit mulai berbenah. Keselamatan mulai diperhatikan lebih serius, walau insiden tragis masih sering terjadi. MotoGP mulai bertransformasi menjadi olahraga profesional yang kompleks. Lanjut ke tahun 1980-an, persaingan makin panas. Freddie Spencer muncul sebagai fenomena. Di usia yang sangat muda, ia berhasil menjuarai dua kelas sekaligus dalam satu musim, 250cc dan 500cc. Pabrikan mulai berlomba-lomba menciptakan teknologi baru. Mesin 2 tak, 2 stroke mendominasi. Balapan bukan hanya tentang skill pembalap, tapi juga keunggulan teknologi pabrikan. Namun teknologi canggih tak selalu berarti keselamatan. Banyak pembalap menjadi korban dalam era ini. Itu pula yang menjadi dorongan utama bagi FIM dan Dorna Sports selaku penyelenggara resmi MotoGP untuk memperketat standar keselamatan dan memperbaiki regulasi. Tahun 1990-an menjadi era keemasan bagi banyak pecinta MotoGP. Teknologi motor berkembang pesat. Mesin 2 tak 500cc yang sangat liar dan sulit dikendalikan menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Dalam atmosfer itulah muncul sosok legendaris, Mick Doohan dari Australia. Ia mendominasi paruh pertama dekade ini dengan 5 gelar juara dunia berturut-turut. Gaya balap Doohan yang agresif serta ketangguhannya bangkit dari cedera menjadi inspirasi banyak pembalap setelahnya. Namun tidak semua pembalap mampu menjinakkan monster 500cc ini. Hanya mereka yang memiliki kombinasi nyali, teknik tinggi, dan kecerdasan strategi yang bisa bertahan di lintasan. Disinilah letak daya tarik MotoGP. Balapan bukan hanya soal menjadi yang tercepat, tapi siapa yang paling cerdas dalam mengelola risiko dan memanfaatkan momen. Menjelang akhir 1990-an, dunia MotoGP kedatangan seorang bintang muda asal Italia yang kelak akan mengubah sejarah, Valentino Rossi. Debut di kelas 125cc dengan penuh gaya, Rossi langsung mencuri perhatian lewat kepribadiannya yang ceria namun tajam di lintasan. Tahun 1997, ia menjadi juara dunia 125cc, dan hanya 2 tahun kemudian, ia menguasai kelas 250cc. Masuk ke tahun 2000, MotoGP mengalami transformasi besar. Nama resminya masih 500cc Grand Prix, namun angin perubahan sudah terasa. Tahun 2002, kelas 500cc resmi digantikan oleh MotoGP dengan mesin 4 tak hingga 990cc. Inilah era modern dimulai. Dan di era baru ini, tak ada yang bersinar seterang Valentino Rossi.
Dengan gaya flamboyan dan skill luar biasa, Rossi memenangi gelar demi gelar dan memopulerkan MotoGP ke seluruh dunia. Popularitas Rossi mendunia. Ia bukan hanya pembalap tapi ikon budaya pop. Helm unik, selebrasi kocak, dan persaingan sengit dengan pembalap lain seperti Max Biaggi dan Sete Gibernau membuat MotoGP semakin menarik di mata publik. Tapi lebih dari itu, Rossi membawa perubahan dalam cara orang melihat balap motor, bahwa ini bukan hanya olahraga, tapi juga hiburan dan pertunjukan emosi. Perkembangan teknologi terus berlanjut. Era mesin 990cc yang bertenaga besar berakhir pada 2007, digantikan oleh mesin 800cc yang lebih ringan dan lincah. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kecelakaan akibat kecepatan berlebih. Namun ternyata, banyak pihak merasa bahwa karakter balapan menjadi lebih teknis dan kurang atraktif. Tahun 2008 menjadi titik balik dengan munculnya pembalap muda asal Australia, Casey Stoner. Bersama Ducati, ia mematahkan dominasi Yamaha dan Honda dengan gaya balap yang sangat efisien dan tanpa banyak drama. Kemenangan Stoner membawa kejayaan bagi Ducati yang selama ini tertinggal dari pabrikan Jepang. Namun, dominasi Stoner tidak bertahan lama karena munculnya generasi baru dari Spanyol, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa. Lorenzo dengan gaya balap halus dan presisi tinggi menjadi rival utama Rossi saat itu. Tahun 2010, Lorenzo berhasil meraih gelar juara dunia dan membuktikan bahwa MotoGP telah memasuki era baru. Sementara itu, Marc Marquez mulai menunjukkan potensinya di kelas yang lebih rendah. Pada tahun 2010 dan 2012, Marquez menjuarai kelas 125cc dan Moto2. Gaya balapnya yang agresif dan nekat membuatnya dijuluki Baby Alien karena seperti datang dari dunia lain. Dan benar saja, ketika Marquez naik ke kelas MotoGP pada 2013, ia langsung menjadi juara dunia di musim debutnya, prestasi yang sangat langka. Era Marquez menjadi babak baru dalam sejarah MotoGP. Dominasi Rossi mulai pudar meskipun sang legenda masih memberikan perlawanan hebat di berbagai musim, terutama 2015 yang penuh drama. Persaingan Rossi dan Marquez pada tahun itu menyisakan kontroversi yang dikenang hingga kini, terutama insiden di Sepang yang memicu perdebatan panjang di kalangan fans dan pembalap. Di sisi teknologi, motor-motor MotoGP kini semakin canggih. Sistem elektronik, traction control, seamless gearbox, hingga penggunaan winglet defiring menjadikan balapan semakin teknis. Keahlian pembalap pun harus disertai dengan pemahaman mendalam terhadap setting motor dan strategi pit. Di tengah perubahan ini hadir pula para pembalap seperti Andrea Dovizioso yang membawa Ducati kembali kompetitif, serta Maverick Viñales dan Jack Miller yang kerap memberi kejutan di lintasan. Namun tetap, sorotan utama masih mengarah ke Marquez yang seakan tak tergoyahkan hingga cedera serius menimpanya pada tahun 2020. Cedera lengan kanan Marquez mengubah peta persaingan. Ia absen panjang dan kehilangan dominasinya. Inilah saat MotoGP kembali terbuka, para pembalap muda seperti Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia mulai unjuk gigi. Tahun 2021, Quartararo membawa Yamaha kembali ke puncak dengan menjadi juara dunia. Diikuti oleh Bagnaia yang sukses membawa Ducati meraih gelar pada 2022 dan 2023. MotoGP terus bergerak, tak ada yang abadi. Setiap musim membawa cerita baru. Dari legenda seperti Rossi dan Duhan hingga bintang modern seperti Marquez, Quartararo, dan Bagnaia. Semuanya memberi warna dan warisan dalam sejarah panjang MotoGP. Dan ini baru permulaan. Memasuki dekade 2020-an, dunia MotoGP mengalami transformasi yang lebih kompleks dan mendalam. Tak hanya dari segi teknologi, tapi juga dari dinamika antar pembalap, strategi tim, serta perubahan besar dalam regulasi. Setelah era dominasi, Marc Marquez mulai meredup karena cedera yang berkepanjangan, kejuaraan menjadi lebih terbuka dari sebelumnya. Dan dalam kekosongan itu, muncul nama-nama baru yang berhasil mencuri perhatian publik dunia. Fabio Quartararo adalah salah satunya, pembalap
pembalap muda asal Prancis ini menjadi simbol transisi dari era lama ke era baru MotoGP. Dikenal dengan gaya balapnya yang elegan namun agresif, Quartararo memanfaatkan absennya Marquez untuk merebut gelar juara dunia pada tahun 2021. Ia membawa Yamaha kembali ke puncak, sesuatu yang terakhir kali dicapai Valentino Rossi bertahun-tahun sebelumnya. Prestasi ini menjadikan Quartararo sebagai pembalap Prancis pertama yang menjuarai kelas Premier, sebuah pencapaian bersejarah yang disambut antusias di negaranya. Namun tidak lama setelah kejayaan Quartararo, Ducati bangkit sebagai kekuatan dominan. Tim asal Italia ini mulai mengembangkan motor dengan performa yang luar biasa. Kecepatan di trek lurus, akselerasi, dan efisiensi aerodinamika Ducati menjadi tolok ukur baru dalam MotoGP. Ditambah dengan sistem radar whole shot device dan perangkat aero lainnya, Ducati menjadi motor yang paling ditakuti di grid. Pecco Bagnaia, anak didik Akademi VR46, muncul sebagai ujung tombak Ducati. Dengan ketenangan yang luar biasa dan kecerdasan strategi balap, ia meraih gelar juara dunia pada 2022 dan mempertahankannya pada 2023. Prestasinya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Italia karena untuk pertama kalinya setelah Casey Stoner pada 2007, Ducati kembali mencetak juara dunia, dan kali ini dengan pembalap Italia di atas motor Italia. Persaingan pun semakin panas, tak hanya antara tim, tapi juga antar rekan setim. Ducati yang menurunkan banyak pembalap berbakat di berbagai tim satelitnya sering mengalami dilema internal. Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Johann Zarco semuanya memiliki potensi untuk menang. Hal ini membuat dinamika di paddock Ducati begitu intens dan penuh ketegangan. Di sisi lain, pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda mulai tertinggal. Honda yang dulu dominan bersama Marquez kini kesulitan menemukan setup yang kompetitif. Yamaha juga mengalami penurunan performa karena kurangnya tenaga mesin dibanding rival Eropa. KTM dan Aprilia justru tampil lebih progresif dengan pendekatan teknis yang inovatif dan pengembangan yang agresif. Dan dalam kekacauan itu, muncul pembalap-pembalap muda penuh talenta seperti Pedro Acosta yang sedang naik daun di kelas Moto2, siap merebut posisi di kelas utama. Kejuaraan menjadi arena pertempuran generasi antara veteran yang ingin mempertahankan kejayaan dan para pendatang baru yang haus akan pengakuan dan kemenangan. Tahun-tahun pertengahan dekade 2020-an menjadi masa paling dinamis dalam sejarah MotoGP. Kejuaraan dunia tidak lagi didominasi oleh satu nama besar, tapi menjadi ajang pertarungan sengit antara 5 hingga 7 pembalap setiap musimnya. Hal ini menghadirkan ketegangan yang luar biasa dalam setiap balapan, karena hampir semua pembalap papan atas memiliki peluang yang seimbang. Pecco Bagnaia masih menjadi tokoh sentral, namun tekanan dari Jorge Martin dan Enea Bastianini terus meningkat. Martin dengan gaya balap yang eksplosif dan agresif kerap menjadi ancaman serius, terutama di sirkuit-sirkuit cepat seperti Mugello dan Red Bull Ring. Bastianini yang terkenal dengan kemampuan late braking dan strategi cerdas menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berada di depannya di lap-lap terakhir. Sementara itu, Marco Bezzecchi dengan gaya balap flamboyan dan kemampuan mengendalikan Ducati meski berada di tim satelit mengejutkan banyak pihak dengan podium demi podium. Aprilia pun tak mau kalah. Aleix Espargaro memimpin kebangkitan pabrikan Noale itu dengan pengembangan aerodinamika yang sangat detail. Bersama Maverick Viñales, mereka membawa Aprilia ke level baru sebagai pesaing serius. Di luar lintasan, strategi tim menjadi lebih kompleks. Kini, dengan data telemetri yang semakin canggih dan penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi kondisi balapan, keputusan-keputusan pit dan mapping mesin memainkan peran vital. Sebuah kesalahan kecil dalam strategi atau pemilihan ban bisa menghancurkan peluang juara dalam sekejap. Kru tim harus bekerja dalam tekanan konstan, mengantisipasi setiap kemungkinan sebelum lampu start padam. Para pembalap muda seperti Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer yang naik ke kelas utama membawa semangat baru. Acosta dengan gaya balap penuh intuisi dan kepercayaan diri tinggi kerap mengingatkan orang pada masa muda Marquez.
Ia langsung tampil kompetitif dan memberi tekanan pada para seniornya. Sementara itu, Aldeguer menjadi sosok pembalap teknikal yang membaca balapan seperti membaca buku terbuka. MotoGP juga mulai memperluas daya tariknya keluar Eropa. Sirkuit-sirkuit seperti Mandalika di Indonesia, Bud di India, dan Buriram di Thailand menjadi panggung penting dalam kalender kejuaraan. Animo penonton yang luar biasa di Asia memberikan warna berbeda pada balapan, menjadikan MotoGP sebagai olahraga global yang tidak hanya identik dengan Eropa. Namun, bukan hanya kecepatan dan strategi yang jadi sorotan. Isu keselamatan juga menjadi topik utama. Teknologi airbag suit, sensor detak jantung, hingga komunikasi dua arah antara pembalap dan tim mulai diperkenalkan. Ini demi menanggulangi risiko tinggi yang selalu mengintai di dunia balap motor. Dalam suasana kompetitif dan teknologi tinggi itu, lahirlah rivalitas-rivalitas baru yang membangkitkan gairah para penggemar. Jorge Martin versus Francesco Bagnaia menjadi duel klasik era modern. Martin dengan pendekatan menyerang sejak awal balapan kerap mencoba mendikte ritme. Sementara Pecco lebih tenang, membaca strategi dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang di akhir-akhir lap. Mereka berdua saling menyalip, saling senggol, dan saling memprovokasi, baik di lintasan maupun lewat komentar media. Di sisi lain, rivalitas antara pabrikan pun memanas. Ducati dengan dominasi teknologinya, Yamaha yang terus mencari jalan keluar dari kemunduran, KTM dengan inovasi agresif, serta Aprilia yang terus konsisten mendekati puncak. Semuanya berjuang menciptakan motor yang bisa mengungguli lawan dalam segala kondisi. Perkembangan aerodinamika menjadi senjata utama dengan berbagai bentuk sayap, spoiler, dan perangkat pengatur traksi yang membuat motor-motor MotoGP semakin menyerupai jet tempur di atas aspal. Penonton global pun ikut berkembang, siaran langsung dalam berbagai bahasa, platform digital yang menampilkan tayangan ulang 360 derajat, hingga analisis teknis yang interaktif menjadikan pengalaman menonton MotoGP lebih mendalam. Di negara-negara seperti Indonesia, Brazil, dan India, fanbase MotoGP berkembang pesat, menciptakan komunitas-komunitas loyal yang membahas hasil balapan, setting motor, dan bahkan taktik pit stop layaknya pakar. Namun tak semua berjalan mulus. Ada tekanan besar pada pembalap muda untuk tampil sempurna sejak awal. Media sosial bisa jadi pedang bermata dua. Mereka yang tampil baik dieluk-elukan, namun kesalahan kecil bisa membuat pembalap dihujat habis-habisan. Beberapa rider memilih membatasi akses sosial media mereka untuk menjaga fokus dan kesehatan mental. Sementara itu, pembalap-pembalap senior mulai berpikir tentang masa depan. Valentino Rossi sudah pensiun, namun jejaknya tetap kuat lewat tim VR46. Andrea Dovizioso lebih banyak terlibat dalam pengembangan teknologi, sementara Dani Pedrosa kadang turun sebagai wildcard, menunjukkan kelasnya meski usia tak muda lagi. Pengaruh para legenda ini tetap terasa, baik secara teknis maupun spiritual. Pada akhir dekade, MotoGP benar-benar menjelma menjadi pertunjukan teknologi, keberanian, dan kecerdasan. Bukan sekedar siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling konsisten, paling siap, dan paling tahan menghadapi tekanan. Para juara dunia lahir dari perjuangan panjang, dan setiap musim membawa cerita-cerita epik yang membekas di hati para penggemar. Memasuki era 2030-an, MotoGP menghadapi tantangan baru yang tak terelakkan, masa depan energi dan keberlanjutan. Peraturan baru mulai diterapkan secara bertahap. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan menjadi syarat mutlak dengan campuran biofuel mencapai lebih dari 50%. Produsen mesin harus mampu menggabungkan performa maksimal dengan emisi minimal, memaksa pabrikan seperti Honda, Yamaha, Ducati, dan KTM berinovasi besar-besaran. Namun tidak hanya teknologi yang berubah, format balapan juga mengalami revisi.
Sprint race menjadi agenda permanen di setiap akhir pekan balapan. Selain Grand Prix utama hari Minggu, sprint race pada Sabtu menjadi ajang eksplosif yang menuntut ketahanan dan strategi cepat. Hal ini menarik lebih banyak penonton muda yang haus akan aksi instan, sekaligus menambah tekanan bagi para pembalap. Pembalap-pembalap baru bermunculan, nama-nama seperti Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, dan bahkan anak didik Valentino Rossi dari Akademi VR45 mulai mendominasi papan atas. Mereka datang dengan mentalitas modern, gaya agresif, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa terhadap teknologi baru. Tidak sedikit dari mereka yang sudah terbiasa mengandalkan data telemetri sejak usia belia, menjadikan mereka ahli dalam membaca dan menyesuaikan setup motor berdasarkan data mentah. Di pedok, perubahan budaya juga terjadi. Kolaborasi antara tim teknik dan software engineer semakin erat. Seorang pembalap tak hanya berdiskusi dengan kepala kru mekanik, tapi juga dengan ahli AI dan data scientist. Semua demi menemukan keunggulan sekecil apapun, karena dalam MotoGP modern, perbedaan 1/10 detik saja bisa menentukan antara podium atau gagal finish. Ajang MotoGP juga mulai menggandeng sektor teknologi besar. Perusahaan seperti Tesla dan Apple mulai menunjukkan ketertarikan, bukan sebagai tim melainkan sebagai penyedia sistem baterai cadangan, AI untuk simulasi balapan, bahkan augmented reality untuk pelatihan pembalap. Ini bukan lagi sekadar olahraga, tapi platform teknologi tingkat tinggi yang mempertemukan ilmu teknik, ilmu data, dan seni balap motor dalam satu ekosistem luar biasa. Transformasi besar juga terjadi di sisi penonton. Dengan hadirnya streaming interaktif, fans kini bisa memilih sudut kamera sendiri saat menonton balapan, bahkan melihat statistik waktu nyata dari pembalap favorit mereka. Beberapa platform memungkinkan penonton mengakses komunikasi radio antar pembalap dan tim, memberikan nuansa seolah-olah mereka adalah bagian dari tim pit. Tingkat keterlibatan penonton menjadi luar biasa. Beberapa fans bahkan berpartisipasi dalam jajak pendapat langsung untuk strategi pit stop tertentu. Meskipun tidak selalu diikuti, opini mayoritas dari penggemar kini dianggap sebagai salah satu aspek hiburan dalam siaran langsung. MotoGP di era ini telah menjadi laboratorium inovasi sosial. Misalnya, pengembangan motor dengan sistem kontrol stabilitas adaptif yang bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi lintasan secara otomatis. Teknologi ini awalnya dikhawatirkan akan menghilangkan esensi rasa seorang pembalap, namun ternyata justru menjadi alat bantu yang memperbesar batas kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Para veteran seperti Marc Marquez dan Valentino Rossi tetap dikenang sebagai legenda, namun mereka kini menjadi komentator, mentor, dan ikon yang membawa semangat MotoGP ke generasi baru. Mereka aktif dalam dunia media sosial, membuat konten behind the scenes, dan memberikan analisis mendalam tentang perilaku motor dan strategi tim dengan cara yang mudah dicerna oleh penonton awam. Dalam dunia balap yang makin cepat dan kompleks ini, peran mental coach semakin vital. Pembalap tidak lagi cukup hanya kuat secara fisik dan teknis, tapi juga harus memiliki ketangguhan mental luar biasa. Bahkan, beberapa tim besar seperti Ducati dan KTM memiliki divisi psikologi olahraga tersendiri, lengkap dengan ruang terapi, meditasi, dan simulasi tekanan tinggi. MotoGP telah bertransformasi dari balapan murni menjadi arena multidisiplin. Setiap tim bukan hanya kumpulan mekanik, tapi juga insinyur software, analis data, pakar komunikasi, dan psikolog. Hal ini menjadikan gelar juara dunia bukan hanya kemenangan seorang pembalap, tapi buah dari kerja kolektif tim yang saling melengkapi. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing MotoGP modern sangat dipengaruhi oleh algoritma dan kecerdasan buatan. Tim kini menggunakan sistem prediktif untuk menganalisis data historis dan kondisi lintasan secara real-time, memandu keputusan strategis mulai dari tekanan ban, konsumsi bahan bakar, hingga pemilihan waktu pit stop. Namun di balik semua kecanggihan itu, tetap ada ruang bagi kejutan dan drama yang menjadi ciri khas MotoGP. Seorang rookie yang tak diperhitungkan bisa saja memenangi balapan dalam kondisi hujan lebat, atau seorang pembalap top melakukan kesalahan kecil yang berujung kehilangan podium. Elemen manusia tidak pernah hilang, justru semakin kentara karena disorot dalam kerangka teknologi tinggi.
MotoGP juga menjadi panggung internasional bagi keberagaman. Pembalap dari Asia, Amerika Latin, dan Afrika kini lebih sering hadir dan mendapat sorotan berkat Akademi Balap Global dan beasiswa dari sponsor besar. Hal ini membuat kejuaraan dunia tidak hanya milik Eropa, tapi betul-betul mewakili semangat universal dari olahraga ini. Latar belakang pembalap juga semakin beragam. Ada yang berasal dari keluarga pembalap turun-temurun, namun banyak pula yang datang dari latar belakang sederhana dan meniti karir lewat program pengembangan di tingkat lokal. Kisah perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi jutaan penggemar yang menyaksikan dari seluruh penjuru dunia. Momen-momen emosional pun tak pernah absen, seperti ketika pembalap muda mempersembahkan kemenangan perdana untuk mendiang ayahnya, atau ketika rival sengit saling berpelukan di akhir musim setelah pertarungan panjang. MotoGP modern tetap mempertahankan esensi, keberanian, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Dengan seluruh dinamika yang terjadi, MotoGP hari ini adalah simbol dari evolusi olahraga otomotif yang tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga adaptif terhadap zaman. Dari mesin 2 tak berasap hingga motor elektrik senyap, dari bendera kotak-kotak hingga sensor lidar, semuanya berpadu dalam satu panggung megah yang disebut MotoGP. Kita tiba pada dekade terakhir dari sejarah MotoGP, sebuah era yang penuh dengan transformasi besar dan momen-momen bersejarah yang terus dikenang. Tahun-tahun antara 2020 hingga 2025 ditandai dengan bangkitnya generasi baru pembalap, masuknya teknologi hybrid, serta kembalinya persaingan legendaris antara tim-tim pabrikan seperti Ducati, Yamaha, Honda, KTM, dan Suzuki. Pada tahun-tahun ini, nama-nama seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Pedro Acosta mulai mendominasi headline berita. Mereka bertarung habis-habisan dalam setiap seri, membuktikan bahwa era pasca Rossi dan pasca Marquez tetap menyuguhkan tontonan luar biasa yang sulit ditebak. Teknologi motor terus berkembang. Sistem aerodinamika aktif mulai diperbolehkan secara terbatas, memberikan keunggulan saat menikung dan dalam akselerasi di lintasan lurus. Sistem kontrol traksi, pengaturan torsi elektronik hingga penggunaan komponen serat karbon secara luas menjadikan motor MotoGP modern lebih ringan, lebih kuat, dan lebih responsif dari sebelumnya. Namun seiring dengan evolusi ini, muncul pula tantangan baru. Cuaca ekstrim akibat perubahan iklim mulai mempengaruhi kalender balapan. Beberapa balapan harus dijadwal ulang karena badai tropis atau suhu ekstrim. Para pembalap dituntut tidak hanya untuk cepat tapi juga adaptif terhadap kondisi lintasan yang berubah-ubah. MotoGP juga memperluas jangkauannya. Negara-negara baru menjadi tuan rumah Grand Prix seperti India, Kazakhstan, dan Indonesia yang kembali menjadi favorit dengan sirkuit Mandalika. Sirkuit-sirkuit baru ini menghadirkan tantangan teknis tersendiri dan memperluas basis penggemar MotoGP ke belahan dunia yang sebelumnya kurang tersentuh. Penonton pun mengalami perubahan besar. Kini, balapan tidak hanya dinikmati lewat televisi atau hadir langsung di sirkuit, tapi juga melalui platform digital. Siaran live streaming interaktif, kamera onboard dengan sudut 360 derajat, hingga teknologi augmented reality menjadikan pengalaman menonton MotoGP jauh lebih imersif. Sementara itu, di balik layar, para insinyur dan mekanik bekerja tanpa henti, merancang strategi, menyesuaikan pengaturan motor, dan memastikan semuanya berjalan sempurna. Keberhasilan seorang pembalap adalah hasil kerja kolektif dari puluhan, bahkan ratusan orang yang tidak terlihat kamera, namun sangat menentukan jalannya kompetisi. Dalam periode ini, Ducati tampil sebagai tim paling dominan. Mereka berhasil menemukan keseimbangan sempurna antara tenaga mesin, aerodinamika, dan manajemen elektronik. Francesco Bagnaia atau yang sering dijuluki Pecco tampil luar biasa dalam musim 2022 dan 2023, meraih gelar juara dunia dan menjadi simbol kebangkitan pabrikan asal Bologna itu. Namun, dominasi Ducati tidak dibiarkan begitu saja. KTM terus menekan lewat konsistensi Brad Binder dan perkembangan pesat Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari Spanyol. Acosta, dengan gaya balapnya yang agresif namun cerdas, berhasil mencuri perhatian dunia dan bahkan dijuluki The Next Alien karena kemampuannya yang luar biasa di usia muda. Sementara itu, Yamaha mengalami pasang surut.
Setelah era kejayaan bersama Rossi dan Lorenzo, mereka sempat terseok. Namun, Fabio Quartararo tetap menjadi andalan. Berjuang sendirian di tengah keterbatasan teknis motor YZR M11. Walau tak selalu menang, Fabio menunjukkan dedikasi dan konsistensi yang membuatnya tetap menjadi sosok yang disegani. Honda juga mengalami masa sulit. Cedera berkepanjangan Marc Marquez membuat tim kesulitan mempertahankan dominasi. Namun, dengan kembalinya Marquez ke kondisi prima pada tahun 2024, Honda mulai menunjukkan taringnya lagi, terutama dengan pengembangan RC213V yang lebih stabil dan ramah pebalap. Suzuki setelah sempat memutuskan keluar dari MotoGP pada 2022 membuat kejutan dengan kembali di musim 2025. Mereka membawa pendekatan baru, efisiensi tinggi, konsumsi bahan bakar rendah dan manajemen suhu mesin yang sangat canggih. Kembalinya Suzuki disambut antusias oleh penggemar yang merindukan gaya balap lincah khas tim Hamamatsu itu. Persaingan di lintasan tak hanya soal motor dan pembalap, tapi juga strategi ban. Michelin sebagai pemasok tunggal terus menghadirkan kompon baru yang mampu menyesuaikan diri dengan tekanan tinggi balapan modern. Keputusan memilih ban keras atau lunak kini semakin menentukan, karena efeknya bisa drastis dalam performa motor selama race berlangsung. Aspek keselamatan juga terus diperkuat. Perangkat seperti airbag racing suit menjadi standar wajib. Sirkuit-sirkuit diperbarui dengan zona runoff yang lebih luas, gravel trap yang lebih efisien, dan pagar pelindung berlapis busa yang menyerap benturan keras. Semua ini demi memastikan pembalap bisa bertarung habis-habisan dengan risiko seminimal mungkin. Media sosial kini menjadi panggung baru bagi MotoGP. Setiap momen, baik dramatis maupun lucu, langsung viral. Pembalap kini tidak hanya bertarung di sirkuit, tapi juga membangun citra digital di luar lintasan. Fans dari berbagai penjuru dunia dapat mengikuti kehidupan sehari-hari idolanya, mulai dari latihan fisik, sesi simulasi balap, hingga momen kebersamaan tim di paddock. Konten digital seperti vlog, behind the scenes, dan live streaming dari garasi tim membuat MotoGP semakin dekat dengan penonton. Penayangan balapan kini dilengkapi dengan grafis augmented reality, data telemetri real time, dan bahkan analisis AI terhadap performa pembalap. Semua ini membawa pengalaman menonton ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, keberlanjutan menjadi isu penting dalam MotoGP modern. Dorna dan FIM menerapkan kebijakan emisi rendah, penggunaan bahan bakar bio, dan efisiensi energi di paddock. Bahkan beberapa tim mengembangkan teknologi hybrid dan sistem regeneratif untuk mendukung balapan yang ramah lingkungan tanpa mengurangi daya saing. Para legenda tetap dikenang. Rossi, Marquez, Lorenzo, Stoner, Pedrosa, dan Biaggi menjadi bagian dari warisan yang selalu disebut, dijadikan pembanding dan dikenang lewat berbagai dokumenter dan acara penghargaan. Mereka hadir sebagai inspirasi bagi generasi baru yang bermimpi menaklukkan tikungan pertama di sirkuit Mugello, Assen, atau Phillip Island. Di akhir dekade ini, MotoGP tak hanya jadi tontonan balap, tapi juga platform inovasi, budaya, dan sportivitas global. Ajang ini menyatukan semangat kompetisi dan teknologi dengan emosi manusia. Setiap musim seperti bab baru dalam novel panjang yang belum selesai ditulis, penuh kejutan, tragedi, kemenangan, dan transformasi. MotoGP bukan hanya soal siapa tercepat, tapi juga siapa yang mampu bertahan, belajar, dan terus berkembang. Inilah alasan mengapa jutaan penggemar terus setia menyaksikan, mengulas, dan mencintai olahraga ini. Karena setiap tikungan, setiap slipstream, setiap selebrasi di podium menyimpan kisah yang tak ternilai. Dengan berakhirnya bagian ini, semoga Anda merasakan seperti berada di paddock, mendengar raungan mesin, dan merasakan getaran dari lintasan. MotoGP bukan sekedar balapan. Ini adalah jiwa dari kecepatan, keberanian, dan kemanusiaan dalam bentuk paling mentahnya. Terima kasih telah mendengarkan narasi sejarah MotoGP selama 1 jam penuh. Semoga menginspirasi dan menyalakan semangat untuk terus berkarya, bermimpi, dan mencintai kecepatan. Sampai jumpa di tikungan berikutnya. Terima kasih sudah menonton Gila Sport. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung terus konten F1, MotoGP, dan sepak bola seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.